Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan laporan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan keberfungsian distraktor yang kami susun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan bahasa Arab inovatif, yang mana dosen pengampu kita adalah Ustadz Najih Anwar SAG MPD dalam program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Untuk pendahuluan yang melatar belakangi dalam kegiatan ini, kami melakukan uji coba terhadap 20 butir soal pilihan ganda mata pelajaran umum kepada 10 siswa di SD Muhdelta, di mana tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui kualitas setiap butir soal yang telah kami susun, sekaligus memastikan bahwa soal tersebut layak digunakan sebagai instrumen penilaian dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Melalui analisis yang mencakup validitas, diharapkan laporan ini bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas instrumen evaluasi yang digunakan dan menjadi dasar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kualitas instrumen evaluasi berupa 20 soal pilihan ganda melalui menilai validitas setiap butir soal berdasarkan korelasi dengan skor total. Kemudian mengukur reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keberfungsian distraktor. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, di mana subjeknya adalah 10 siswa dan instrumennya 20 soal. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan SPSS. Uji tingkat kesukaran dihitung dari nilai minnya, daya pembeda dihitung dari perbandingan antara kelompok atas dan bawah, serta keberfungsian distraktor kami lihat dari distribusi jawaban siswa. Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Validitas soal kami ukur menggunakan korelasi persen antara skor tiap soal dengan skor total siswa, di mana hasil uji menunjukkan bahwa kriteria kategori validitasnya ada hasil analisis dari soal-soal yang kami buat. Jadi bisa kita simpulkan dari tabel itu, dari 20 soal terdapat 5 soal valid tinggi, 6 soal cukup valid, dan 9 soal tidak valid. Dan kami harus mempertahankan soal yang memiliki validitas tinggi dan cukup, yaitu di soal nomor 4, 8, 9, 13, dan 14, serta validitas cukup soal 2, 5, 7, 11, 12, dan 19. Kami juga merevisi atau membuang soal dengan validitas rendah ataupun negatif. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas soal diuji menggunakan metode Cronbach Alpha yang mengukur sejauh mana keseluruhan butir soal memiliki konsistensi internal. Reliabilitas soal berada pada kategori kurang reliabel, yang berarti soal-soal dalam tes belum konsisten secara internal. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya butir soal yang tidak valid, terlalu mudah ataupun sulit, atau mengukur kompetensi yang berbeda. Jadi instrumen tes memiliki konsistensi internal yang kurang reliabel. Dengan demikian, tes ini belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk evaluasi hasil belajar secara menyeluruh.
Beberapa butir soal kemungkinan menyimpang atau tidak selaras dengan konstruk yang diukur. Nah, kesimpulannya adalah min rata-rata nilai siswa pada masing-masing soal. Misalnya min 0,80 berarti 8 dari 10 siswa menjawab benar. Instrumen tidak reliabel. Butir soal memiliki konsistensi internal rendah dan perlu diperbaiki, termasuk revisi soal dengan daya beda buruk dan meningkatkan variasi tingkat kesulitan. Untuk uji tingkat kesukaran soal, mayoritas soal berada pada kategori sedang, namun terdapat beberapa soal yang terlalu sulit, yakni soal nomor 8 dan 20. Dan beberapa pun terlalu mudah di soal yang kami buat, yaitu soal nomor 10 dan 11. Sedangkan uji daya pembeda soal, hasil analisis daya pembeda dari 20 soal berdasar data 10 siswa SD dihitung dengan metode kelompok atas bawah. Nah, berikut bisa kita simpulkan bahwa soal dengan daya pembeda tinggi itu di soal nomor 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15. Ada juga soal yang perlu revisi, yaitu negatif 0 atau 0, soal nomor 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, dan 20. Daya pembeda yang negatif menandakan soal dijawab lebih banyak oleh siswa kelompok bawah. Ini adalah tanda soal tidak berfungsi dengan baik dan perlu direvisi ataupun diganti. Selanjutnya, uji keberfungsian distraktor. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana opsi-opsi yang salah atau distraktor dalam setiap soal mampu menarik perhatian siswa, sehingga dapat dinilai apakah soal tersebut memiliki alternatif jawaban yang efektif atau tidak. Bisa disimpulkan dari reka perhitungan, soal dengan distraktor berfungsi penuh, yaitu seluruh opsi A, B, C, D mendapat jawaban minimal 1 siswa, soal 14, 16, dan 20. Soal dengan 2 atau lebih distraktor yang berfungsi, setidaknya 2 opsi salah dipilih siswa. Hampir semua soal memenuhi ini, seperti soal 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, dan 19. Soal dengan distraktor kurang berfungsi, 1 opsi tidak dipilih sama sekali. Soal 3, opsi D tidak dipilih. Soal 9, opsi A dan D tidak dipilih. Soal 12, opsi A tidak dipilih. Distraktor yang tidak dipilih sama sekali kemungkinan besar terlalu mudah dikenali sebagai jawaban salah, sehingga tidak berfungsi efektif. Sedangkan soal seperti soal 9 dan soal 12 perlu ditinjau kembali, karena 1 atau 2 opsi distraktornya tidak menarik perhatian sama sekali. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah, dari 20 soal terdapat 5 soal valid tinggi, 6 soal cukup valid, dan 9 soal tidak valid. Kami harus mempertahankan soal yang memiliki validitas tinggi dan cukup di soal nomor 48, 9, 13, dan 14, serta validitas cukup soal 2, 5, 7, 11, 12, dan 19. Kemudian di hasil uji reliabilitas, instrumen kami tidak reliabel. Butir soal memiliki konsistensi internal rendah dan perlu kita perbaiki untuk menambah jumlah soal untuk stabilitas statistik. Sedangkan uji tingkat kesukaran soal dengan daya pembeda tinggi di soal nomor 2, 3, 8, 9, 13, 14, dan 15. Berdasarkan data hasil uji di atas, maka bisa ditarik kesimpulan di uji keberfungsian distraktor
bahwasanya distractor yang tidak dipilih sama sekali kemungkinan besar terlalu mudah dikenali sebagai jawaban salah, sehingga tidak berfungsi efektif. Soal seperti nomor 9 dan 12 perlu ditinjau kembali karena satu atau dua opsi distraktornya tidak menarik perhatian sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.